Nur Hamidah. Di video kali ini aku mau bahas tentang jurusan aku, yaitu rekam medis. Ternyata nggak semua orang loh tahu rekam medis itu apa. So, aku mau bahas itu. Jadi untuk kalian yang mau tahu, tonton terus ya videonya sampai habis. Video ini termotivasi dari beberapa pertanyaan orang yang menanyakan kalau rekam medis itu apa sih, terus kerjanya itu seperti apa, apakah sama seperti perawat, atau bidan, atau dokter, atau apoteker, dan lain-lain, apakah sama seperti itu. So, di sini aku mau menjelaskan, insya Allah dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Jadi, mari kita jelaskan sekarang juga. Jadi, kalau menurut teori, rekam medis itu merupakan berkas atau dokumen pasien yang berisi tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Itu menurut teorinya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Kalau orang yang tidak menggeluti suatu bidang, pasti kalau kita sajikan secara teori itu nggak akan langsung paham ya guys. Makanya kita harus menjelaskannya secara bahasa awam, secara bahasa sederhana. Kalau bisa disajikan dengan kasus. Nah, supaya kalian lebih mudah mengenal apa itu rekam medis, kerjanya juga seperti apa, dan bentuknya seperti apa, aku mau menjelaskannya secara kasus. Langsung aja. Jadi, misalkan aku berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau yang biasa disingkat Fasiankes. Nah, Fasiankes itu bisa berupa rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas. Ambillah aku itu berobat ke salah satunya ya, misalkan ke rumah sakit A. Aku berobat ke rumah sakit A. Siapapun tahu yang berobat ke Fasiankes itu nggak akan ujug-ujug langsung ketemu dokter gitu ya. Pasti kita tuh harus melakukan pendaftaran. Nah, idealnya di bagian pendaftaran itu yang mendaftarkan pasien untuk berobat, mau ke poliklinik atau ke rawat inap atau ke gawat darurat, itu adalah orang rekam medis. Nah, setelah didaftarkan oleh bagian pendaftaran, kita yang berobat itu pasti akan langsung ditunggu di ruang tunggu. Misalkan aku berobat ke poli dalam, silahkan ditunggu di ruang tunggu poliklinik dalam dan menunggu panggilan dokter, ya kan? Nah, kita hanya perlu menunggu tanpa perlu membawa apa-apa lagi. Tapi bagian pendaftaran yang sudah mendaftarkan kita itu akan menyiapkan yang namanya dokumen rekam medis, yang isinya tuh banyak banget formulir yang akan diisi oleh profesional pemberi asuhan. Atau profesional pemberi asuhan itu diantaranya dokter, perawat, bidan, atau seluruh tenaga medis yang mengisi dokumen rekam medis itu. Nah, dokumen itu akan diantarkan oleh petugas dari rekam medis yang khusus untuk mendistribusikannya ke poliklinik tujuan, atau misalkan kita rawat inap ya ke ruangan rawat inapnya, atau ke ruang perawatan. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Setelah kita menunggu di ruang tunggu, misalkan poliklinik dalam ya tadi, tiba-tiba dipanggil pasien atas nama Dedeh Nur Hamidah. Nah, itu mereka manggilnya tuh dari mana? Tentu bisa dari dokumen rekam medis yang telah disiapkan oleh bagian pendaftaran atau bagian rekam medis di depan dan sudah didistribusikan ke poliklinik yang dituju oleh pasien. Jadi, perawat yang memanggil pasien itu bisa melihat identitas kita juga dari dokumen rekam medis, karena kan memang tertera isi identitas kita seperti nama, alamat, nomor telepon, status, dan lain sebagainya dari situ. Nah, kalau sudah digambarkan seperti itu, jadi kalau bahasa kitanya rekam medis itu seperti bagian administrasinya gitu, bagian yang mengelola atau memelihara dokumen-dokumen pasien. Bukan cuma memelihara, ini baru di tahap kasus kita mendaftar lalu kita dipanggil oleh pasien. Oleh petugas profesional pemberi asuhan, atau dalam hal ini perawat ya, karena mereka yang memanggil kita untuk diperiksa oleh dokter, seperti itu. Setelah itu nggak berhenti di situ guys. Kalau pasien setelah diperiksa oleh dokter itu dikasih resep, terus diarahkan untuk ke farmasi atau ke apotik atau bisa langsung pulang, itu pasiennya. Tapi berkas rekam medisnya itu tidak berhenti sampai di situ. Si berkas rekam medis itu harus diisikan oleh dokter. Jadi dokter yang telah memeriksa tadi kan sudah dapat diagnosanya apa, terus perawat juga sudah ambil tekanan darah kita, kemudian tinggi badan, berat badan, dan lain-lain sebagainya, seperti kalian cek ke dokter aja seperti apa. Nah, informasi-informasi yang mereka dapat itu akan dituliskan di dokumen rekam medis. Setelah profesional pemberi asuhan layaknya perawat, dokter,
pokoknya semuanya deh. Atau misalkan kalian cek ke dokter kandungan, ya berarti dokter kandungan SPOG gitu ya, yang menuliskan di dokumen rekam medis itu selesai sampai benar-benar tuntas informasi atau data riwayat penyakit kalian dituliskan, maka rekam medis itu akan dikembalikan ke ruangan rekam medis, ke bagian rekam medis di ruangannya gitu. Karena rekam medis juga memiliki ruangan. Untuk apa? Untuk disimpan kembali si dokumen rekam medis itu. Tidak serta-merta diberikan kepada pasien atau ya udah gitu aja gitu. Enggak, tapi kan tadi salah satu tugasnya rekam medis juga memelihara dokumen pasien. Maka akan dikembalikan lagi ke ruang filing namanya, atau ruang rekam medis atau ruang penyimpanan gitu, untuk disimpan. Tapi sebelum disimpan itu ada tugas-tugas dari perekam medis. Perekam medis itu istilah untuk orang yang bekerja di bagian rekam medis ya. Nah, ada tugas perekam medis sebelum menyimpan itu harus assembling salah satunya. Nanti aku jelaskan secara bahasa sederhana. Kemudian yang kedua indexing. Kemudian juga setelah itu bisa untuk disimpan atau di filing. Intinya kalau untuk assembling, indexing itu, untuk assembling terutama, rekam medis itu akan mengurutkan dokumen-dokumen rekam medis. Satu bundle yang satu pasien itu, kenapa harus diurutkan? Karena mungkin aja saat pengisian oleh profesional pemberi asuhan, formulirnya itu tidak urut. Sedangkan untuk di formulir itu ada urutannya tersendiri, seperti misalkan formulir nomor 1, formulir nomor 2. Bahasa kitanya ya seperti halaman lah. Jadi kita urutkan sesuai halamannya lah gitu. Sesuai formulir yang memang harusnya ini dulu, ini dulu, ini dulu. Seperti itu. Kemudian setelah di assembling, di indexing, barulah dokumen rekam medis itu disimpan di rak filing. Baru udah benar-benar selesai nih kalau di ruangan filing atau di rak filing. Selesai di kasus itu, apakah cuma itu aja tugas perekam medis? Selain mendaftarkan atau juga memelihara dokumen rekam medis, assembling, indexing, filing, apakah cukup? Enggak. Bagian rekam medis juga bisa bekerja di bagian pelaporan. Karena bagian rekam medis akan mengetahui mengenai informasi-informasi data pasien, kemudian riwayat penyakitnya, dan lain sebagainya. Bisa juga mengurutkan 10 besar penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan itu, dan lain-lain sebagainya. Gimana? Udah paham rekam medis itu apa? Atau kerjanya seperti apa? Nah, jadi kalau ada yang nanya selanjutnya, emang rekam medis itu apa sih? Aku selalu dengan bangga menjawab rekam medis itu jantungnya rumah sakit. Kenapa bisa dibilang jantungnya rumah sakit? Karena tanpa rekam medis, pengadministrasian pasien itu nggak ada gitu. Siapa yang mau memelihara dokumen pasien? Atau nggak, jangan jauh-jauh ke memelihara ya. Dari awal pasien datang mendaftar, siapa yang akan menyiapkan dokumen rekam medis pasien? Siapa yang akan menyiapkan medianya, tempat profesional pemberi asuhan itu mencatat setiap riwayat penyakit pasien gitu. Dan juga informasi-informasi mengenai pasien ini yang memang benar-benar rahasia, itu adanya memang di bagian rekam medis seperti itu. Ketika dokter membutuhkan riwayat penyakit pasien yang sudah lama, misalkan dokter menghubungi rekam medis. Pokoknya rekam medis itu berkaitannya dengan administrasi, memang yang sangat-sangat krusial ya di sini, karena dari awal juga menyiapkan, setelah selesai juga kita memelihara sampai aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, jadi gimana? Udah paham kan rekam medis itu apa, bentukannya seperti apa, dan kerjanya tuh gimana aja, di mana aja. Sepertinya teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan kalau memang rekam medis itu berarti bagian administrasinya gitu. Karena kan berhubungannya bukan dengan pasien langsung, tapi dengan dokumennya. Atau kalau di bagian pendaftaran di depan itu dengan keluarga pasiennya yang mendaftarkan, atau dengan pasiennya langsung juga bisa kalau dirawat jalan dan masih bisa mendaftarkan sendiri. Seperti itu guys. Jadi kalau nanti ada yang tanya lagi rekam medis itu apa, kita jawab aja seperti itu. Jadi rekam medis itu gini, nggak berhubungan dengan pasien, tapi berhubungannya dengan dokumennya gitu, tentang memelihara dokumen rekam medis si pasien itu sendiri. Ada satu lagi sebenarnya yang memang sengaja aku lewatkan, untuk tugas atau kerjanya perekam medis itu seperti apa dan apa aja gitu.
ada satu hal yang memang aku sengaja tidak sebutkan, yaitu coding atau kodifikasi penyakit pasien, karena aku mau bahas tuntas ini tuh di video selanjutnya. So nanti kalau mau tahu part yang mengenai coding atau kodifikasi penyakit oleh pereka medis, tonton video aku selanjutnya ya. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti, mudah-mudahan terutama kalau ada mahasiswa baru yang mengambil jurusan reka medis, mudah-mudahan paham ya apa yang aku jelasin itu. Kalau nggak paham boleh deh tanya ke siapa yang kenal aku, tanya kontak WA aku, biar aku nanti bantu jelasin, atau kalian mau ada yang ditanyain aku bantu jelasin. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, juga like, share juga khususnya ke teman-teman mahasiswa baru yang ambil jurusan reka medis, supaya mereka lebih paham dengan bahasa kita. Apalagi kan di zaman sekarang ya, atau di zaman lagi kayak udah apa aja gitu ya. Maksudnya di masa pandemi ini, di situasi yang seperti ini, kuliah online, gimana ya, kayak pesannya tuh kayak gak nyampe gitu ya. Aku aja yang kuliah offline itu awal-awal memahami reka medis itu cukup lama. Jadi aku termotivasi juga sih supaya teman-teman mahasiswa baru reka medis itu lebih memahami dengan bahasa awam gitu. Oke, sekian dari aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.